Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ma'buda siwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafahu wa mujtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Amma ba'd. Yang wajib kita hormati para habaib, para duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Nufail bin Tahir Al-Habsyi beserta putra beliau Sayyid Miqdad bin Nufail Al-Habsyi dan para habaib yang lain. Walaupun Al-Fakir tidak menyebut nama beliau satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau yang juga wajib kita hormati para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ulama'inal kiram, wabil khusus khadim jam'iyah rotib dan solawat al-karamah panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Khaliq beserta para sesepuh Al-Karamah yang hadir malam ini. Ada Abah Haji Soleh, Bapak Syafi'i, Abah Ustadz Daraini, Abah Sodiq, Bapak Mashkuri, juga ada Abah Haji Abdurrahman, founder dari Basmalah Medika, beserta yang hadir malam ini Jam'iyah Imtiaz. Walaupun saya tidak menyebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua anggota Jam'iyah Imtiaz yang hadir malam hari ini. Yang saya hormati juga Sahibul Bait Mas Wahyu Dermawan beserta keluarga dan semua yang hadir malam hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang cerah ini kita dipertemukan dalam rutinan majlis Al-Karamah, yang juga malam ini tasyarrafna bihuduri Jam'iyah Imtiaz. Baik, melanjutkan kajian kita Kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad karangan Asy-Syaikh Ihsan Muhammad Dahlan. Di dalam syarah Kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari Al-Mi'bari. Bahasan kita masih tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, dengan barokahnya ke musannif, juga barokah guru saya yang mengajar di pondok pesantren kami setiap malam Ahad pon sebelum beliau udur, yaitu Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Kita kelak ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita, ucapan terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal
alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa haka aidan fi, dan Imam Al-Yafi'i berhikayah juga, memberikan hikayah juga fi kitabihi Riyadir Rayyahin, di dalam kitab Riyadir Rayyahin. Imam Yafi'i ini namanya Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Dulu sering almarhum ayah saya menyampaikan ketika beliau mengaji kepada As-Sayyid Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus di Masjid Jami' Gondang Legi. Juga kadang-kadang beliau ngajak saya ke Jalan Tanjung. Ustadz Alwi Al-Idrus ketika menyebut nama Imam Al-Yafi'i, beliau selalu menyempatkan membaca sebagian biografi Imam Al-Yafi'i. Beliau ini adalah ahli hikayah Islam, di mana hikayah itu menurut para ulama al-hikayah jundun min junudillah arsalahullah liqulubi ibadih. Hikayah itu adalah salah satu tentara Allah yang dikirim kepada hambanya untuk menguatkan, memantapkan hati hambanya. Asalnya yang kurang semangat ibadah menjadi semangat, yang gemar maksiat bisa bertaubat. Dahsyatnya hikayah. Maka hikayah ini penting. Maka di dalam kitab Irsyadul Ibad ini, setiap kajian, setiap bab setelah Al-Quran dan hadis dan aqwal para ulama adalah hikayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dalam kesempatan ini kita baca Imam Yafi'i juga berhikayah Anis Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Dari Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi qala, Imam Abi Zaid Al-Qurtubi berkata, sami'tu fi ba'dil athar anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin kanat fida'ahu minan nar. Katanya Imam Abi Zaid, saya telah mendengar di sebagian athar. Athar ini apa? Disarannya di sini dijelaskan oleh Syekh Dahlan, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, wa hiya al-manqula anis sahabi. Yang dimaksud asar adalah apa yang dipindah dari sahabat Rasulullah. Ya, kita kalau ngaji ilmu mustalah hadis, ya, ilmu hadis dirayah, itu ada sunnah, ada khabar, ada hadis, ada athar. Nah, untuk yang sunnah, khabar, hadis, ini yang datang dari Rasulullah. Sedangkan asar ini adalah yang datang dari para sahabat, di mana Rasulullah bersabda, ashabi kan nujum iniktadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu kayak bintang. Bintang bagaimana kalau orang tersesat bisa memakai petunjuk bintang sehingga selamat dari tersesat. Sama dengan para sahabat, kata Rasulullah, iniktadaitum ihtadaitum. Kalau kalian ikut sahabat saya, kalian tidak akan tersesat. Ihtadaitum, kita akan mendapatkan hidayah. Maka kata Imam Abi Zaid, saya pernah mendengar asar yang disampaikan oleh para sahabat, anna man qala la ilaha illallah, barang siapa membaca la ilaha illallah,
sab'ina alfa marratin 70.000 kali. Kanat fida'ahu minan nar, maka la ilaha illallah yang dibaca 70.000 kali tersebut menjadi tebusannya dari api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka tradisi yang baik kita yaitu kalau ada yang meninggal dunia ditahlili 7 hari. Kalau bisa setiap harinya itu sampai 10.000. Sehingga kalau 7 hari maka lengkap 70.000 menjadi fida, menjadi tebusan almarhum dari api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat redaksi lain mengatakan anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin a'taqallahu bika raqabatahu aw raqabata man qalaha lahu minan nar. Dalam riwayat yang lain, dari thariqah yang lain, dari sanad yang lain, bahwa barang siapa membaca la ilaha illallah 70 kali maka menjadi penebus bagi orang yang baca atau bagi orang yang diniati la ilaha illallah 70 kali ini untuk siapa ya. Misalnya Mas Wahyu Dermawan membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Ya Allah, saya niatkan 70.000 kali bacaan la ilaha illallah untuk ibu saya almarhumah Ibu Miskiah ya, itu boleh. Maka 70.000 la ilaha illallah menjadi tebusannya almarhumah dari api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka katanya Imam Abi Zaid, fa'amiltu ala dhalik, maka saya mengamalkan, saya membaca 70.000 kali bacaan apa? La ilaha illallah. Roja'a berkatil wa'di, saya mengharap keberkahan al-wa'ad ya. Di dalam agama itu ada al-wa'ad wal wa'id, ada janji dan ancaman. Oh, orang yang selawat ini janjinya, orang yang maksiat al-wa'id, maka ancamannya ini. Maka kata Imam Abi Zaid, saya mengamalkan ini untuk mengharap keberkahan al-wa'ad, janji yang disampaikan dalam asar tersebut. Barang siapa membaca la ilaha illallah 70.000 kali menjadi tebusan ya. Saya ingin keberkahan khasiatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa'amiltu min hali ahli aim min dzikri hali ahli annahu ja'ala li kulli wahidin minhum 70.000. Saya bukan mengamalkan 70.000. Saya mengamalkan sesuai jumlah anggota keluarga saya. Untuk istri saya baca 70.000. Untuk anak saya yang sulung saya baca 70.000. Untuk anak saya yang kedua saya baca lagi 70.000. Wa amiltu minha a'malan iddakhartuha li nafsi. Dan setelah lengkap untuk keluarga saya dan untuk semuanya, maka saya baca lagi 70.000 kali. Saya buat deposito ya, umpama sekarang ditabung ya, ditabung untuk jaga-jaga nanti saya kalau mau meninggal dunia. Jadi kalimat la ilaha illallah ya, itu tidak kalah dengan uang sekarang ya. Uang sekarang bisa ditaruh ya di tabungan, tinggal ngambil pakai ATM ya. Seperti itu. La ilaha illallah juga bisa ditabung. Ya Allah, saya tabung yang 70.000 la ilaha illallah ini siap-siap untuk saya, tapi belum saya manfaatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kana idzaka yabitu ma'ana syabun yuqalu annahu yukashaf fi ba'dil awqat bil jannah wan nar. Dan kebetulan satu malam
Di rumah saya itu menginap seorang pemuda. Pemuda ini viral, ya, viral, masyhur. Pemuda ini annahu yukasyaf. Dia itu oleh Allah diberikan kasyaf, bisa mengetahui barang-barang gaib. Viralnya kayak itu. Ya entah itu sungguhan apa enggak, ya. Katanya siapa? Syekh Abi Zaid Al-Bustami tadi, ya, Al-Qurtubi. Allahumma shalli ala Muhammad. Fi ba'dil awqat bil jannah wan nar, ya. Di sebagian waktu itu kadang-kadang pemuda ini tertawa, tersenyum. Setelah ditanya ternyata dia melihat surga. Kadang-kadang menangis, katanya melihat neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kanatil jamaah tarolahu fadlan. Maka orang-orang, ya, karena saking viralnya sudah masyhur, orang-orang sudah mempunyai kesimpulan pemuda ini bukan pemuda biasa. Dia itu oleh Allah diberikan kelebihan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala sighari sinni, karena apa? Umurnya masih muda, ya. Masih muda sudah kasyaf. Biasanya kasyaf itu apa? Yang sudah sepuh-sepuh, ya. Ini masih muda sudah kasyaf oleh Allah. Sehingga orang-orang itu sudah ramai di mana-mana membicarakan pemuda ini yang luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kana fi qalbi minhu syai'un. Dan mohon maaf, di hati saya, katanya Kiai Abi Zaid ini, ada sesuatu, masih ragu lah, kurang yakin, ya. Karena apa? Ini masih katanya orang. Saya belum yakin betul. Karena saya belum begitu kenal. Allahumma shalli ala Muhammad. Fattafaqa al-ikhwan ila manzilih. Maka kami kebetulan waktu itu dapat undangan dari tetangga saya, ya. Misalnya ada undangan makan-makan, ya. Kiai panjenengan kula undang. Oh ya, kebetulan saya punya tamu, boleh saya ajak, ya. Nah ini penting, ya. Jenengan kalau walimatul urus, kalau mau ngajak teman harus izin ke tuan rumah. Paham? Termasuk mewakilkan, itu jangan sampai, ya. Kalau enggak diundang, jangan hadir kalau walimatul urus. Kalau nanti hadir sampai itu namanya tamu tidak diundang, ya. Walimah dulu, ya. Itu namanya tufaili. Tufaili itu orang tidak diundangkan walimah kan kok datang itu. Enggak boleh. Boten angsal nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kalau bawa teman, ya, misalnya bawa supir, maaf, ya. Boleh supir saya ajak masuk, ya. Karena undangannya hanya untuk saya. Oh boleh, monggo. Walaupun 2 sak kernitnya boleh, baru bawa masuk. Kalau dia katakan maaf Yai, ini berkatnya pas, ya. Nanti kalau jenengan bawa teman kurang, malu saya. Ya enggak apa-apa, biar ada di mobil, enggak. Jangan marah, medhit, mik siji ae gak oleh, enggak boleh nggih. Paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya punya keraguan. Setelah itu kok dapat undangan dari tetangga. Fanahnu natanawwalu tu'am wasyab. Wasyab saha sayhatan munkiratan. Nah, setelah waktu makan-makan, ya, saya dengan pemuda tadi makan di rumahnya yang orang yang ngundang. Itsoha dadak-dadak, ya. Tiba-tiba pemuda ini menjerit. Dan disarannya di sini wabaka, menangis. Wa kharra maghsyian alaih, dan pingsan, ya. Kama qalahul Jurdani, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Jurdani, ya. Jadi kalau di Irsyadul Ibadnya hanya menjerit, di sarannya katanya ke Ihsan Jampes, keterangannya Imam Al-Jurdani itu sampai pingsan pemuda ini. Menjerit, ya. Tidak usah saya contohkan, takut kaget, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajtama'a fi nafsi wa huwa yaqul ya ammi hadhihi ummi finnar. Wahai paman,
Wahai paman, aku melihat ibuku diseret ke neraka. Menjerit sekeras-kerasnya, setelah menjerit sampai pingsan, ya. Sampai pingsan. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah itu sadar lagi, paman, ini ibu saya sedang diseret ke neraka oleh malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa huwa yasifu bi siyahin adim la yashukku man sami'ahu annahu an amrin. Jeritannya ini pasti orang kalau mendengar jeritannya pemuda ini, orang itu akan meyakini pemuda ini sedang melihat sesuatu yang besar. Kalau dia menyampaikan melihat ibunya diseret ke neraka, pasti dia memang betul-betul melihat neraka. Karena jeritannya ini histeris luar biasa. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Minal umuril makhfiyah. Pasti dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang di sekelilingnya. Jeritannya sungguh menakutkan. Falamma ra'aitu ma bihi minal insi'at qultu fi nafsi al-yawma ujarribu sidqa. Katanya kiai ini, nah ini kesempatan untuk saya. Saya ingin ujarrib. Ujarrib itu apa? Membuktikan, ya. Maka kalau ada jamu mujarrab, ya, maknanya itu jamu sudah terbukti. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang saya ingin membuktikan kamu ini benar apa enggak, wahai pemuda? Benar apa enggak kamu melihat neraka di mana ibumu sedang diseret ke sana? Allahumma shalli ala Muhammad. Maka fa'alhamani Allah. Allah memberikan ilham kepada saya. Saya akan punya tabungan, ya. Tabungan apa tadi? La ilaha illallah sebanyak 70.000. Fa'alhamani Allah 70.000. Walam yattali ala dzalika ahad illallah. Dan tabungan ini gak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak pernah saya bicarakan kepada orang lain kalau saya punya tabungan la ilaha illallah. Allati dakhartuha li nafsi, yang saya simpan untuk diri saya. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, wa dzalika li annahu lam yaqsul lahu samratuha fayajuzu lahu ayyughayyira niyyatahu wa yaj'aluha li ghairihi. Karena dulu niatnya ini untuk persiapan saya. Tapi kan belum dimanfaatkan. Belum meninggal yang bersangkutan, maka kata para ulama niatnya ini dirubah, ya. Umpama transfer dibatalkan transfernya, ya. Belum ngeklik oke, ya. Setelah dicek keluar nomor rekeningnya diketik, ternyata yang muncul bukan Pak Maskuri, Abadaro ini ternyata. Wah, cancel. Ini saya karena bisnisnya dengan Abah Maskuri. Ditelepon nomornya berapa? Oh 5 yang terakhir. Wah sana. Setelah diketik muncul Bapak Maskuri, baru diklik, ya. Sama dengan la ilaha illallah, lebih canggih. Ya Allah, saya rubah. Saya akan transfer untuk ibunya pemuda ini. Walam yattali ala dzalika ahad illallah. Faqultu fi nafsi al-athar haqqun walladzina rawahu shadiqun. Allahumma inna 70.000 fida'a hadhil mar'ah ummi hadha syab. Ya Allah, al-athar haqqun. Ya Allah, saya yakin perkataan sahabat itu benar. Walladzina rawauhu shadiqun. Dan yang menyampaikan kepada tabi'in adalah mereka itu orang-orang yang adil, orang-orang yang benar. Yang menyampaikan tabi'in kepada tabi'in mereka benar. Yang menyampaikan ke saya semuanya orang jujur. Saya yakin itu ya Allah. Maka 70.000 bacaan la ilaha illallah yang saya simpan, saya peruntukkan untuk perempuan ini, ibunya pemuda ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Famastamamat, ya, famastamamat. Tamama istaf'ala
famastamamat al-khatir fi nafsi illa anqal ya ammi ha hiya ukhrijat. Saya belum selesai mengatakan ya Allah 70.000 la ilaha illallah untuk perempuan ini. Belum selesai saya di hati berkata, pemuda ini langsung wajahnya yang sebelumnya memerah, kayak ketakutan, kayak kekhawatiran, berubah langsung sumringah, berubah kayak mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Wahai paman, alhamdulillah ibuku telah dikeluarkan dari api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah an salamati ummi minan nar. Alhamdulillah ibuku ada yang menolong ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa fir raudi, dan di dalam kitab ar-raudi Raudhur Rayyahin ini ba'da hada fa hasaltu li al-faidatani imani bi sidqil asar wa salamati minasyab wa ilmi bi sidqihi radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bihima. Maka katanya Imam Abi Zaid, maka dengan ini saya mempunyai keuntungan ganda. Yang pertama, saya tambah yakin bahwa yang disampaikan oleh para sahabat itu benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, saya selamat dari punya negatif thinking kepada pemuda ini. Saya diselamatkan oleh Allah dari prasangka yang tidak benar mengenai pemuda ini. Karena yang pertama baru jumpa Kiai Abi Zaid ini masih ada syak di hatinya ya, ada keraguan. Maka dengan kejadian ini saya ikut mantap kalau pemuda ini tidak main-main. Dia betul-betul pemuda yang oleh Allah mukasyaf ya. Kadang-kadang dibuka tabir antara alam dunia dengan alam akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Antara alam zahir dengan alam gaib. Saya mantap. Wa ilmi bisidqi, dan saya yakin, saya tahu pemuda ini tidak berbohong. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ini dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Saya ingin tanya, umpama ada orang ya di dunia ini punya salah, diancam hukuman 10 tahun penjara gitu aja. Terus katanya Pak Hakim, kamu bisa bebas asalkan baca la ilaha illallah 70.000 kali. Kira-kira mau apa enggak baca? Mau sekali nggih. Hanya 70.000. Iya, 100.000 akan saya baca. Hukuman 10 tahun bisa bebas. 70.000 dibaca. Nah, ini untuk neraka, api neraka yang panasnya tidak ada tandingannya. Bukan kayak api dunia. Api dunia ini hanya asap dari api neraka. Nah, okay. Monggo yang sempat, okay, yang punya waktu sempatkan walaupun seumur hidup 1 kali membaca la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ini menjadi penting, okay? Menjadi penting. Ini termasuk salah satu keutamaan kalimat la ilaha illallah daripada keutamaan-keutamaan yang telah kita kaji sebelumnya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, dengan barokahnya Kiai Musannif, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan barokah para guru kita, kelak ketika kita kembali kepada Allah, ucapan yang terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya dari dunia ini ketika meninggal, maka dia akan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca ya, membaca kalimat la ilaha illallah ini. La ilaha illallah
حي موجود لا إله إلا الله حي باق ومعبود لا إله إلا الله محمد رسول الله سيد كل موجود كلمة حق عليها نحيا وبها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين يا واحد يا أحد اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من حياة الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم كما أحييتنا عليها يا محيي فأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين هذا ما أقول لكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.